Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya gue mau disclaimer dulu ya. Gue mau sedikit cerita perbedaan antara bulan puasa tahun 2022 sama tahun sekarang di 2023. Gak ada yang salah, gak ada yang berubah di bulan puasanya. Cuma momen-momen kehidupan yang selalu berubah di tahun lalu sampai tahun sekarang. Hal yang paling kerasa tuh ketika bulan puasa tahun lalu gue masih bareng sama almarhumah ibu, dan sekarang gue enggak. Tahun sekarang kerasa beda, kerasa aneh, kerasa kosong, hampa, ya aneh aja. Bulan puasa pertama perdana gue melewatinya kayak aneh karena emang enggak lagi bareng sama ibu buat ngejalanin bulan puasanya. Bulan puasa tahun lalu masih bareng, meskipun gua ngejalaninnya di tahun waktu itu masih di rumah sakit. Hamin 3 hari mau puasa gua di rumah sakit karena sebelum-sebelumnya ibu baru ketahuan kalau luka bekas operasinya semakin parah. Jadi kita ngambil tindakan sesegera mungkin buat langsung bawa ibu ke rumah sakit. Sampai H plus mungkin seminggu masih di RSUD Bekasi waktu itu. Dan gak kerasa sekarang udah tahun 2023 dan semuanya berlalu tahapan penyembuhan demi penyembuhan, proses demi proses untuk bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh ibu. Sampai akhirnya takdir membuat kondisi semuanya seperti sekarang. Ibu udah tenang, ibu udah gak sakit. Dan sekarang cuma bisa gue mengenang, mengingat momen demi momen yang gue lewati bareng ibu, nasihat-nasihat ibu. Video ini gue buat salah satunya ya untuk stress release gue aja sih, karena gue gak bisa mendem, gue gak bisa banyak juga cerita ke orang langsung. Karena ya itu tadi, setiap orang punya perjuangannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Kita nggak bisa tuh datang sekonyong-konyong buat berkeluh kesah sama teman, kerabat, dan keluarga lo. Ya walaupun seharusnya teman, kerabat, dan keluarga bisa mendengar, bisa dengerin apa keluh kesah lo, tapi realitanya nggak gitu. Jadi video ini gue buat salah satunya untuk stress release gue. Video ini gue buat pengen sharing bagaimana penyesalan yang ada di gue hari ini, hari kemarin-kemarin setelah almarhum udah gak ada. Salah satunya lu harus bisa lebih bersyukur ketika dikasih kondisi
sekarang lu masih bareng sama orang tua lengkap, apalagi dengan ibu. Lu jangan sia-siain waktu itu sebelum beliau pergi. Lu lakuin apa maunya beliau, lu turutin maunya beliau selagi mampu, selagi bisa, selagi sehat, dan lu kasih yang terbaik buat dia bahagia. Kalau kondisinya kayak gue sekarang, di tahun lalu gue masih luntang lantung, nyari kerja susah, tes, interview, Jabodetabek keliling sana sini, nyari relasi sana sini, tanya sana sini. Ya karena memang belum waktunya gue dapat kerjaan. Gue masih belum bisa tuh secara materi gue bisa ngasih sesuatu yang ibu gue suka. Kasar ya, gue belum bisa ngebahagiain beliau. Tapi di kondisi sekarang, kondisi akhir-akhir kemarin sebelum beliau pergi, gue dapat kerjaan. Alhamdulillah, tempat kerjanya, pemilik perusahaannya dan teman-temannya itu suportif banget. Dan mungkin itu salah satu doa-doanya dari beliau. Dan gue masih ingat ketika gue mau pergi interview, mau pergi tes, ibu selalu mendoakan gue dapat tempat kerja yang enak, pemilik perusahaan yang baik, dan teman-teman kerja yang baik. Alhamdulillah itu sekarang gue dapetin. Dan yang bikin gak enaknya lagi, ya ketika gue udah punya kemampuan sedikit untuk bisa ngebahagiain beliau, tapi beliau udah pergi duluan. Ya ini yang terbaik. Meski kadang rasa kangen gue, rasa penyesalan gue kayak ngebikin gue sedikit gak sadar kalau misalkan ya ibu udah gak ada. Masih mempertanyakan apakah ini benar, apakah kondisi sekarang benar. Ya itu kerasa aneh banget, terlebih di momen-momen bulan puasa kayak sekarang. Momen-momen yang menurut gue ini sakral buat dihabisin bareng keluarga. Tapi itu gak lagi ada di bulan puasa sekarang. Semoga kalian ketika melihat video ini, kalian bisa lebih aware sama orang tua, khususnya ibu, bapak pun sama, adik, kakak. Jangan sampai nyesal, jangan sampai lu aware ketika kondisinya sudah berubah. Kalau masih ada sih nggak jadi soal. Kalau berubah dan orang yang nggak ada, lu mau apa? Satu hal yang paling gue sesali adalah gue belum bisa maksimal ngeluangin waktu gue selama gue lahir sampai gue sekarang buat berbakti sama orang tua, khususnya ibu. Waktu gue kebanyakan gue pakai buat main. Sementara ada surga yang lu abaikan, ada surga yang lu sering tinggal, ada surga yang sering lu bikin nangis, ada surga yang sering tak terabaikan sama kita sebagai anak. Dan semoga
Semua rasa penyesalan itu nggak kalian lakuin. Semoga ada manfaatnya. Sedikit sharing gue ini, dan gue minta doanya buat kalian semua. Semoga gue gak berlarut-larut atas kesedihan, kesetresan gue ketika gue harus terus menjalani hidup tanpa ibu. Terima kasih.